Hai semuanya, nama saya Hana Gumritisari Santoso dengan NIM 2308035. Saya akan menyampaikan bagaimana wawancara saya kepada narasumber saya yang bernama Sugeng dari Ponorogo, Jawa Timur untuk menjelaskan bagaimana budaya suku itu. Baik, saya akan menyampaikan bagaimana pertanyaan saya kepada narasumber dan bagaimana jawaban beliau mengenai apa budaya suku ini. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa itu budaya suku dan apa tujuannya? Suku ini merupakan budaya turun-temurun oleh masyarakat Jawa, khususnya Jawa Timur, untuk menyembuhkan penyakit yang dipercayai bisa sembuh dengan cara diberi jambi-jambian dan doa-doa. Seperti itu. Dan untuk tujuannya adalah meringankan penyakit dan sebagai alternatif pengobatan yang dipercayai oleh masyarakat hingga saat ini. Pertanyaan yang kedua yaitu, kapan suku ini dilakukan? Suku ini bisa dilakukan oleh masyarakat apabila dia merasakan dirinya sudah merasa tidak sehat ataupun sakit, seperti stres, kecemasan, atau seperti penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis. Yang ketiga, mengapa suku ini masih dilestarikan dalam masyarakat? Suku ini masih dilestarikan di masyarakat karena dianggap lebih murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Suku ini juga masih berkembang di tengah masyarakat serta masih diyakini sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pengobatan di masyarakat. Suku ini juga dianggap sebagai alternatif apabila masyarakat takut untuk pergi ke pelayanan kesehatan. Sehingga untuk mengobati penyakitnya masih banyak masyarakat yang datang ke dukun ataupun ke orang pintar untuk disuku. Pertanyaan yang keempat yaitu, siapakah tokoh masyarakat yang melakukan suku ini? Suku dilakukan oleh orang-orang tertentu, seperti orang yang dianggap pintar, sakti, ataupun dukun suku. Pertanyaan yang kelima, di mana budaya suku ini masih dilakukan? Budaya suku ini masih banyak dilakukan di daerah Jawa, khususnya di Jawa Timur. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana tata cara ritual suku ini? Narasumber mengatakan ada 5 proses untuk melakukan suku ini. Yang pertama persiapan. Persiapan ini dilakukan dengan cara menyiapkan tempat dan media yang dibutuhkan seperti jambi-jambian, air, dan rapalan yang akan digunakan saat pengobatan suku. Yang kedua diagnosa. Pasien atau penderita penyakit akan mengatakan keluhan yang dirasakan. Kemudian dukun suku akan memeriksa beberapa bagian tubuh seperti lidah dan mata, lalu menyampaikan diagnosanya. Yang ketiga, pembacaan rapalan. Setelah dilakukan diagnosa, dukun akan mulai mengucapkan rapalan untuk mengawali pengobatannya. Rapalan ini bisa berupa doa-doa maupun rapalan dalam bahasa Jawa. Yang keempat, selanjutnya adalah penggunaan media. Penggunaan media seperti air dan jambi-jambi digunakan pada proses ini, sehingga dukun akan mulai memercikkan air dan melemparkan jambi-jambian pada pasien. Setelah itu akan dilakukan pemijatan ringan untuk memberikan relaksasi pada pasien. Kemudian yang terakhir adalah penutupan, akan dilakukan dengan pemberian nasihat ataupun wejangan-wejangan mengenai penyakitnya. Selanjutnya, untuk kesimpulan. Jadi kesimpulannya, suku adalah budaya turun-temurun untuk mengobati penyakit tertentu dengan cara merapalkan doa dan menggunakan jambi-jambi sebagai media penyembuhannya. Suku ini bisa dilakukan oleh orang yang dianggap mampu melakukan pengobatan ini, seperti orang pintar dan dukun suku. Jadi, ada kelebihan dan kekurangan dari suku ini. Untuk kelebihannya, suku ini merupakan pengobatan tradisional yang dipercaya masyarakat dapat menyembuhkan penyakit. Kepercayaan ini menimbulkan sugesti pada masyarakat untuk sembuh, dan pikiran positif ini bisa meningkatkan imun pada pasien sehingga pasien bisa pulih dengan cepat. Suku ini juga merupakan pendekatan psikologis yang membuat pasien menyampaikan keluhannya dan masalahnya sehingga tekanan psikologis yang dirasakan oleh pasien ini bisa berkurang ataupun hilang. Tentunya budaya ini juga memiliki kekurangan dalam aspek kesehatan, yaitu suku ini belum bisa dibuktikan secara medis mengenai keefektifannya. Suku juga bisa menjadi salah satu media perpindahan penyakit, seperti contohnya pada saat wabah COVID-19, apabila dukun ataupun pemimpin yang memimpin budaya suku ini memiliki penyakit
COVID-19 karena dia kan juga berpindah-pindah nih banyak pasiennya, itu bisa menularkan pada orang baru yang awalnya ini dia ingin mencegah terkena penyakit COVID-19 tapi malah bisa tertular karena dukun tersebut memiliki virus COVID-19. Jadi ini bisa menjadi media perpindahan penyakit seperti itu. Lalu bagaimana hubungannya dengan kesehatan? Yang pertama ada dari perspektif psikologis. Ini bisa meringankan kecemasan yang dialami oleh pasien karena kepercayaannya kepada kekuatan ritual ini. Apabila kecemasan yang dirasakan berkurang, maka akan berpengaruh juga ini pada kesehatan fisik. Jadi pasien merasakan lebih bugar dan lebih sehat setelah disuwuk. Yang kedua adalah perspektif spiritual. Keyakinan dan kepercayaan spiritual yang kuat memberikan keterangan batin bagi pasien. Hubungan suwuk dengan kesehatan lebih bersifat pada psikologis dan spiritual. Praktik ini bisa dianggap bermanfaat apabila untuk penyakit yang membutuhkan dukungan emosional seperti stres atau kecemasan. Untuk penyakit lain yang mengganggu fungsi tubuh manusia lainnya, sebaiknya dikonsultasikan pada petugas medis. Karena pada dasarnya ini belum bisa dibuktikan secara medis, dapat menyembuhkan semua penyakit. Namun, sebagai perawat, kita juga harus menghormati kepercayaan pasien, sehingga pendekatan yang bisa dilakukan adalah mempromosikan kesehatan yang ramah dan tidak mengerikan bagi pasien. Tenaga kesehatan harus berkolaborasi untuk memberikan pelayanan dan pengobatan terbaik pada pasien. Saya Hana Kuntini Sari Santoso, terima kasih. Oh, gitu. Coba kami akan menjawab. Semoga nanti jawaban ini sangat berguna untuk bisa berguna bagi diri kita sendiri dan berguna juga bagi masyarakat. Bahwa suwuk secara tidak langsung diakui, tidak diakui, bahwa suwuk masih diyakini. Masih diyakini dan masih berjalan dan berkembang di masyarakat, terutama masyarakat pedesaan gitu. Kenapa kok itu masih berlangsung terus? Karena satu, murah, dan kadang-kadang masyarakat itu takut ke rumah sakit, takut ke fasilitas kesehatan. Tapi kalau suwuk itu satu, murah, dekat. Artinya apa? Dekat di lingkungan masyarakat sekitar. Intinya sebenarnya boleh enggak suwuk itu? Ya kita tidak bisa karena itu empiris, karena itu adalah tradisi yang tidak bisa kita hapus secara langsung. Walaupun secara real bahwa kita sebagai mungkin ya dari segi kesehatan tidak bisa dikatakan kebenarannya secara ilmiah, tapi di mata masyarakat suwuk itu masih tetap eksis berjalan sampai saat ini.